Materi video kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur negara. Ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai negara. Syarat-syarat tersebut harus berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni unsur konstitutif. Yang kedua, yaitu unsur deklaratif. Unsur konstitutif berdirinya suatu negara adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat negara berdiri. Unsur konstitutif meliputi 1. Rakyat, kedua, wilayah, ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak harus ada pada saat negara didirikan. Tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Unsur deklaratif ini adalah pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif suatu negara yang pertama adalah rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu negara tertentu. Rakyat suatu negara dibagi menjadi dua, yakni penduduk dan bukan penduduk. Baik, penduduk adalah orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama. Penduduk suatu negara dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum diakui secara sah merupakan anggota suatu negara. Dengan status kewarganegaraan adalah warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Sedangkan bukan warga negara adalah mereka yang menurut hukum tidak diakui atau bukan warga negara. Dengan status kewarganegaraan, warga negara asing. Di Indonesia, yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia. Dengan keberadaan mereka baru dapat diakui setelah memiliki kartu tanda penduduk yang berusia 17 tahun ke atas. Yang kedua adalah bukan penduduk, yakni mereka yang berada dalam suatu negara tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Dengan status kewarganegaraan yang dimiliki adalah warga negara asing. Contoh nyatanya adalah turis asing yang sedang berlibur di suatu negara. Jadi, pengertian rakyat sendiri bisa dijelaskan melalui secara sosiologis ataupun secara hukum. Kalau secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang sama-sama menempati wilayah tertentu. Sedangkan secara hukum, rakyat adalah warga negara pada suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Unsur konstitutif yang kedua yakni adalah wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak yang harus dimiliki suatu negara. Jika warga merupakan dasar personal suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik suatu negara. Suatu bangsa nomaden atau yang selalu berpindah-pindah tidak akan mempunyai negara walaupun memiliki warga dan penguasa sendiri. Lalu, luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batasan-batasan itu, negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan barang yang berada dalam suatu wilayah tersebut, kecuali beberapa golongan orang dan barang yang dibebaskan dari yurisdiksi tersebut. Secara umum, wilayah dibagi menjadi wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Wilayah yang pertama yakni adalah wilayah daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang tidak sepenuhnya dapat dimiliki sendiri oleh suatu negara. Apabila terdapat suatu negara lain dalam suatu wilayah yang sama, maka perbatasan antara keduanya dapat didasari oleh perjanjian antar negara, yakni perjanjian internasional. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat terwujud yang pertama, batas alamiah, yakni batas antara suatu negara dengan negara lain yang dibatasi secara alamiah, yakni dibatasi pegunungan, sungai, dan hutan. Yang kedua, yakni batas buatan, yakni batas antara suatu negara dengan negara lain
atas buatan manusia, seperti pos keamanan, tembok, dan sebagainya. Yang ketiga, batas secara geografis, yakni batas antara satu negara dengan negara lain yang didasarkan oleh letak geografis melalui garis lintang dan garis bujur. Misalnya, letak geografis Indonesia pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Kedua, yakni adalah wilayah lautan. Saat ini, laut yang masuk ke dalam suatu negara disebut sebagai perairan wilayah atau laut teritorial. Sedangkan laut yang berada di luar negara tersebut disebut sebagai laut bebas atau perairan internasional. Berdasarkan Konferensi Laut Internasional di Jamaika tahun 1982, konferensi ini menetapkan bahwa wilayah laut terdiri atas 1. Laut teritorial, yaitu wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut, lebarnya adalah 12 mil, diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara pada saat air laut surut. 2. Zona bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. 4. Landasan kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. 5. Landasan benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil. Yang ketiga yaitu wilayah udara. Wilayah udara suatu negara dapat diklaim berdasarkan perjanjian internasional yang pernah disepakati mengenai wilayah udara suatu negara. Di Indonesia, ketentuan wilayah udara suatu negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner adalah setinggi 35.761. Wilayah yang keempat yakni adalah wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar wilayah teritorial negara itu. Contohnya, kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. Unsur konstitutif yang ketiga yakni adalah pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa di seluruh wilayah dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan suatu negara. Pemerintah lain atau negara lain tidak berkuasa di wilayah dan atas segenap rakyat negara itu. Kekuasaan ini disebut sebagai kedaulatan. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Selain ada unsur konstitutif, ada juga unsur deklaratif, di mana unsur deklaratif ini tidak mutlak ada untuk berdirinya suatu negara. Melainkan unsur ini dapat menyusul ada setelah negara berdiri. Nah, kemudian ini sebagai syarat untuk memenuhi atau untuk menjadi negara yang berdaulat secara internasional, setidaknya harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Harus ada wilayah, harus ada rakyat, harus ada pemerintah, dan harus ada pengakuan dari negara lain. Di mana ketiga unsur ini merupakan unsur-unsur primer atau unsur wajib, unsur pokok yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu negara, ditambah ada yang namanya pengakuan dari negara lain. Jadi pengakuan dari negara lain dapat mempengaruhi suatu negara untuk mengikuti hubungan internasional, untuk mengikuti kerjasama internasional. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya pengakuan dari negara lain ini terbagi atas dua. Yang pertama de facto dan yang kedua de jure. Di mana de facto ialah pengakuan atas fakta bahwa suatu negara itu memang ada. Jadi, suatu negara memang ada karena telah memenuhi unsur wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintah. Nah, misalnya Indonesia memang memiliki wilayah, kemudian Indonesia ada rakyatnya, kemudian ada pemerintah. Nah, ini sudah pantas atau sudah layak atau sudah bisa disebut sebagai negara. Kemudian yang kedua adalah de jure, di mana pengakuan yang berdasarkan pernyataan resmi secara hukum internasional. Nah, suatu negara yang mendapatkan pernyataan ini akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa di dunia. Misalnya Indonesia yang mendapatkan hak untuk mengikuti hubungan internasional, mengikuti
untuk menjalin kerjasama kepada negara-negara luar, kemudian ikut seperti misalnya PBB seperti itu.